Kenal Stephen Hawking? Atau cuma tahu namanya doang? Jangan-jangan kamu nggak tahu sama sekali siapa dia? Tenang, aku ceritain. Siap-siap dengerin kisah manusia jenius yang tubuhnya lumpuh, tapi pikirannya justru menembus ujung alam semesta. Stephen lahir di Oxford, Inggris, pas lagi Perang Dunia Kedua, tepatnya tahun 1942. Keluarganya itu bukan tipe yang kaya raya atau punya jabatan tinggi, tapi satu hal yang mereka punya banyak, cinta sama ilmu pengetahuan. Jangan kaget kalau pas makan malam, rumah mereka itu sepi. Bukannya ngobrol, tapi malah semua sibuk baca buku masing-masing. Ya, rumahnya memang penuh buku di mana-mana. Sampai-sampai kayak perpustakaan mini. Dari kecil, Stephen ini udah punya rasa penasaran yang gede banget. Hobinya bongkar-bongkar barang. Pernah dia bikin komputer dari bagian-bagian jam rusak yang udah enggak kepakai. Atau merakit model pesawat dari kawat sama karton bekas. Dia bukan anak yang cerewet atau banyak bicara, tapi otaknya itu nggak pernah berhenti mikir dan bertanya. Waktu masuk kuliah di Oxford, dia milih jurusan fisika. Bukan karena ambisius banget atau gimana, tapi alasannya simple. Itu pelajaran yang paling gampang buat saya, katanya. Wah, ada ya pelajaran fisika yang gampang? Mungkin cuma buat Stephen Hawking ya. Dia memang super cerdas, tapi pembawaannya santai banget. Sering tuh, dia ngerjain tugas mepet-mepet deadline. Bahkan, pernah dia cuma belajar 1 jam aja buat ujian akhir yang penting. Tapi ajaibnya, dia tetap aja lulus dengan nilai terbaik di angkatannya. Di usianya yang baru 21 tahun, hidupnya berubah drastis. Tangannya mulai gemetaran, jalannya makin enggak stabil, sampai akhirnya dia jatuh. Setelah diperiksa panjang lebar, dokter ngasih vonis yang bikin lemes, ALS. Itu loh, penyakit saraf langka yang pelan-pelan bakal melumpuhkan seluruh tubuhnya. Dan yang lebih bikin shock lagi, dokter bilang, umurnya tinggal 2 tahun lagi. Tapi Stephen Hawking bukan tipe orang yang gampang menyerah. Dia justru memilih untuk terus maju. Dia nikah dengan seorang wanita bernama Jane Wilde, punya 3 anak yang lucu-lucu, dan langsung tancap gas ke Cambridge buat riset doktoralnya. Di sanalah dia mulai menyelam ke medan paling gila di dunia fisika, lubang hitam dan asal-usul alam semesta. Dia ini punya ide yang waktu itu dianggap nyeleneh banget. Dia bilang kalau lubang hitam itu nggak cuma nyedot semua hal, tapi juga bisa bocor. Artinya, mereka bisa ngeluarin semacam radiasi, dan akhirnya lama-lama menghilang, kayak uap yang menguap. Dulu, orang-orang pada mikir, apaan sih ini? Kok bisa-bisanya lubang hitam menguap? Tapi sekarang, ide ini dikenal sebagai radiasi Hawking, dan itu jadi penemuan besar yang mengubah cara pandang kita tentang lubang hitam. Seiring waktu, tubuhnya makin lumpuh total, suaranya juga hilang, tapi itu nggak menghentikan dia sedikit pun. Dia tetap mengajar, menulis buku, bahkan keliling dunia buat ngasih ceramah. Bayangin, dia bisa nulis buku tebal, ngajar, dan keliling dunia cuma pakai 1 jari, dan dibantu alat komputer suara yang jadi suara ikoniknya itu. Suara yang robotik, tapi karismatik. Bahkan, dia pernah muncul di berbagai film, serial TV kayak Star Trek, sampai acara kartun kocak, The Simpsons. Tahun 1988, dia nulis buku yang jadi bestseller banget, A Brief History of Time. Buku ini bikin orang awam yang mungkin nggak paham fisika jadi mikir hal-hal besar kayak, dari mana sih alam semesta ini berasal? Kenapa waktu cuma bergerak maju? Dan yang paling bikin penasaran, apa yang terjadi sebelum awal mula itu, alias sebelum Big Bang? Bukunya laku jutaan kopi di seluruh dunia. Kenapa? Karena dia bisa bikin hal paling rumit di alam semesta ini jadi terasa dekat dan manusiawi. Dia pakai bahasa yang mudah dipahami, seolah ngajak kita ngobrol santai tentang misteri-misteri kosmik yang bikin kepala pusing. Stephen Hawking nggak cuma hidup 2 tahun loh. Dia berhasil bertahan sampai umur 76 tahun. Selama hidupnya yang luar biasa itu, dia nggak cuma ngasih penemuan ilmiah yang mengubah dunia, tapi juga ngasih kita cara baru buat melihat waktu, ruang, dan terutama hidup itu sendiri. Dia jadi bukti nyata bahwa batas tubuh nggak bisa membatasi pikiran. Dia pernah bilang kalimat yang mengena banget, selama masih ada kehidupan, selalu ada harapan. Dan dia membuktikan itu bukan dengan berdiri atau berlari, tapi dengan berpikir lebih tinggi dan lebih jauh dari siapapun.